Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih melanjutkan pembahasan tentang video sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang meiosis. Nah, pada video sebelumnya kita tahu bahwa ada 3 tipe pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas tentang amitosis dan juga mitosis beserta dengan siklus sel. Nah, pada bagian yang ini kita akan membahas lebih dalam tentang tipe pembelahan sel yang ketiga. Tipe pembelahan sel yang secara tidak langsung, yaitu meiosis. Nah, kita langsung saja masuk ke meiosis. Nah, meiosis ini adalah pembelahan sel yang secara tidak langsung. Artinya dia ada tahapan-tahapan tertentu dalam proses pembelahannya, dan ini terjadi pada sel gamet. Nah, kalau pada mitosis pada pembahasan sebelumnya itu dia berperan atau terjadi pada sel soma atau sel tubuh. Nah, kalau meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, pembelahan meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduktif atau pengurangan. Apa yang dikurangi? Nah, kita lihat di sini hasil dari pembelahan meiosis. Hasil dari pembelahan meiosis itu ada 4 sel yang haploid atau N, atau dia sifatnya separuh dari induknya. Artinya dia membawa separuh kromosom dari induknya. Nah, itu kenapa dinamakan sebagai pembelahan reduktif, yang dikurangi adalah kromosomnya. Nah, proses meiosis ini terdiri dari 2 tahap. Kalau kemarin mitosis itu cuma 1 tahap, kalau meiosis ini ada 2 tahap. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Di mana meiosis 1 ini dia bertujuan untuk memisahkan kromosom yang homolog. Nah, hasilnya adalah 2 sel yang haploid atau separuh sifat dari induknya. Itu meiosis 1. Kemudian meiosis 2 ini pemisahan kromatid sehingga terbentuk 4 sel yang haploid. Nah, itu tahapan dalam proses meiosis. 2 tahap. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini adalah gambaran umum dari proses meiosis, di mana ketika fase interfase ya, kromosom ini mengalami replikasi, dan kita tahu bahwa setiap kromosom itu memiliki kromosom homolognya atau pasangannya. Nah, pada meiosis ini kromosom tadi saling berpasangan, saling mengikat. Yang dia sehomolog dia akan mengikat. Yang jumlahnya 44 kan 22 pasang dia saling berpasangan ya. Homolog, dia saling berpasangan, saling menempel. Dan pada meiosis 1 pasangan ini dipisahkan, nah, terpisahkan. Nah, pada proses tadi penempelan homolog itu bisa terjadi yang namanya rekombinasi gen atau pertukaran lengan kromosom. Nah, ini kita lihat lengannya tertukar. Nah, itu setelah meiosis 1 pemisahan kromosom homolog terjadi menjadi 2 sel yang berbeda. Artinya setiap sel sudah membawa separuh sifat dari induknya. Yang tadinya 44 yang dibawa cuma 22 karena terpisah. Nah, kemudian pada meiosis 2 ini kromatidnya akan memisah, di mana setiap kromosom dia akan menduplikasi membentuk kromatid. Nah, kromatidnya memisah. Konsepnya hampir sama dengan proses mitosis ya pada meiosis 2 ini. Nah, kita tadi sudah membahas bahwa meiosis ini adalah pengurangan jumlah kromosom, di mana tujuan utama dari pengurangan jumlah kromosom ini adalah untuk menjaga jumlah kromosom ketika terjadi fertilisasi. Nah, ketika gamet jantan membawa separuh dari induknya, kemudian gamet betina juga membawa separuh, maka akan menghasilkan individu yang tetap 2N. Jadi induknya dulu 2N, anaknya hasil fertilisasi juga 2N. Bayangkan kalau tidak terjadi meiosis tapi terjadinya mitosis, maka gamet jantan membawa 2N, gamet betinanya juga membawa 2N. Yang terbentuk adalah 4N individu. Nah, tentunya kan tidak seperti itu pada proses fertilisasi. Nah, itu fungsi dari proses pembelahan meiosis. Nah, ini kita lihat gambarannya ketika sel hewan ya, dia mengalami meiosis. Jadi yang tadinya organisme multiselular diploid 2N, dia akan meiosis sehingga membentuk sel gamet yang sifatnya separuh N. Nah, ketika N bertemu dengan gamet yang lain, yang N juga, dia akan membentuk zigot yang tetap 2N, sama dengan organismenya 2N. Itu pada hewan. Pada tumbuhan dan alga juga sama ya, sama saja. Ketika terjadi meiosis membentuk spora dan gamet, nah
dia akan menyatu fertilisasi sehingga menghasilkan zigot yang tetap 2N. Nah, itu proses meiosis. Nah, ini kita akan langsung membahas tentang tahapan-tahapan meiosis 1. Tahapannya sama dengan pada mitosis ya, ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, pada tahapan meiosis 1 ini tujuannya adalah untuk memisahkan kromosom homolog. Pada interfase ini kromatinnya sudah mulai menebal ya. Kemudian membran intinya masih ada dan sentrosomnya ini juga sudah berpasangan. Nah, ini pada sel hewan karena dia memiliki sentrosom. Kemudian pada tahapan yang kedua ada tahapan profase 1. Nah, profase 1 ini terbagi menjadi beberapa subfase. Ada yang pertama subfase yang dinamakan sebagai leptoten. Nah, leptoten ini yang terjadi di dalam leptoten ini adalah benang kromatinnya mulai menebal dan memendek membentuk kromosom. Itu leptoten. Kemudian zigoten. Setelah leptoten selesai, zigoten pada profase 1. Ketika zigoten ini sentrosomnya dia sudah bergerak menuju ke kutub yang berlawanan dengan kromosom homolog. Nah, dia berlawanan, kemudian kromosom homolognya dia sudah saling berpasangan. Nah, ini ya. Ini kromosom yang tadi sudah terbentuk dari penebalan kromatin, dia akan saling berpasangan dengan pasangannya masing-masing atau kromosom homolognya masing-masing. Dan ini mengikat membentuk sinaps. Nah, itu pada zigoten. Kemudian pakiten. Kromosomnya mulai berduplikasi membentuk kromatid. Nah, sehingga ada 4 lengan di sini. Menyatu kan? Setiap kromosom memiliki 4 lengan dan dia menyatu sehingga ada 8 lengan. Itu pakiten. Kemudian diploten. Nah, di diploten ini lengan kromosom yang tadi sehomolog dia akan saling merenggang. Kromosomnya merenggang, sedangkan lengannya dia akan menempel. Nah, sehingga terbentuk penempelan yang disebut sebagai kiasma. Nah, di kiasma ini rawan terjadi suatu yang dinamakan sebagai pindah silang atau crossing over, pertukaran gen. Nah, sehingga terjadi rekombinasi gen. Nah, itu pada profase 1 diploten ya. Kemudian yang berikutnya adalah diakinesis, di mana nukleolus atau anak inti sudah mulai menghilang dan juga membran intinya juga sudah mulai terfragmentasi dan terbentuk juga benang-benang spindle yang dibentuk juga oleh tadi sentrosom ketika berjalan ke kutub yang berlawanan. Itu tahapan yang pertama, profase 1. Kemudian tahapan metafase 1. Setelah profase 1 selesai, masuk ke metafase 1. Inti dari metafase itu adalah terbentuknya lempeng metafase di bagian tengah. Jadi di sini kromosom yang saling berhomolog tadi saling berpasangan, dia akan berjejer di lempeng metafase di bagian tengah. Dan ini kondisinya sudah saling diikat oleh tadi serat gelendong ya, atau mikrotubul dan mengikat di bagian kinetokornya. Nah, itu metafase. Kemudian masuk ke anafase, ditarik. Nah, yang ditarik adalah kromosom homolognya. Kalau pada mitosis yang ditarik adalah kromatidnya. Kalau ini karena dia saling berpasangan kromosom homolognya, maka yang tertarik adalah kromosom homolognya, sehingga jumlah kromosom terbagi menjadi 2. Itu anafase 1. Nah, kemudian masuk ke telofase 1 dan sitokinesis. Sama di sini, telofase sudah terbentuk membran inti, kemudian nukleolusnya sudah terbentuk, kemudian sitokinesis terjadi perlekukan penyibakan. Yang cincin ini semakin mengecil, kemudian membelah sel menjadi 2. Nah, setelah itu langsung dilanjut dengan profase 2 tanpa adanya interfase ya. Setelah sitokinesis selesai tanpa adanya interfase, langsung masuk ke profase 2. Nah, ini tahapannya mirip dengan proses pada mitosis, di mana serat gelendongnya sudah terbentuk, sentrosomnya menuju ke kutub yang berlawanan, kemudian membran intinya juga menghilang, kromosomnya saling menebal ya, dan memendek membentuk kromosom. Kemudian masuk ke metafase. Sama dengan mitosis. Pada metafase mitosis, dia kromosomnya yang tadi sudah membentuk kromatid, sudah berduplikasi, sudah replikasi, dia menuju ke bagian tengah, ke lempeng metafase. Nah, setelah itu anafase 2, ditarik. Setiap kromatidnya ditarik menjadi 2 bagian ya.
di kutub yang berlawanan, kemudian masuk ke telofase 2. Di sini mulai terjadi pembagian sel dan juga mulai terbentuk inti sel, membran inti, kemudian anak inti, kemudian kromosomnya juga sudah mulai menipis lagi membentuk kromatin. Dan juga terjadi sitokinesis, penyibakan, di mana cincinnya akan semakin mengecil sehingga terbentuk sel yang baru berjumlah 4. Nah, itu tahapan meiosis 2. Nah, ini adalah perbandingan sebenarnya bagaimana sih antara mitosis dan meiosis ini. Jadi kita lihat gambarnya dulu. Nah, kalau mitosis dia cuma satu tahap, profase, kemudian prometafase, metafase, anafase, telofase, cuma satu kali. Tapi kalau meiosis dia 2 kali pembelahan. Nah, mitosis 1 kali, meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian hasilnya, kalau dilihat dari hasilnya, hasil dari mitosis itu adalah 2 anakan. Sedangkan meiosis dia menghasilkan 4 anakan. Sifatnya kalau yang tadi mitosis 2N atau diploid, masing-masing 2N ya. Tapi kalau meiosis dia masing-masing N, 1N atau haploid, separuh dari sifat induknya. Kemudian karena dia membawa 2N, mitosis ini membawa 2N, maka sifatnya persis identik dengan induknya. Meiosis separuh dari induknya. Nah, pada mitosis ini, mitosis terjadi pada sel tubuh karena dia untuk regenerasi dan juga untuk pertumbuhan. Sedangkan meiosis ini umumnya terjadi pada sel gamet yang berfungsi untuk proses reproduksi atau dalam proses fertilisasi. Nah, itu bagaimana perbandingan antara mitosis dan meiosis. Nah, demikian penjelasan tentang meiosis. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.